kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Di video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3, kelas 5. Check it out. Baiklah, kalian buka kitab halaman 2. Di sini seperti yang kalian lihat, ini adalah gambar organ peredaran darah manusia. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya anak-anak. Yang di sebelah atas itu kapiler paru-paru. Kemudian di bawahnya di tengah-tengah itu merupakan peredaran darah kecil. Dan kita menuju ke bagian yang sebelah kanannya. Ada serambi kiri, ada bilik kiri yang di bawahnya. Kemudian di tengah-tengahnya ada peredaran darah besar. Yang paling bawah sendiri ada kapiler. Kemudian kita menuju ke atasnya, yang bagian kanan ada bilik kanan, di atasnya lagi ada serambi kanan. Nah, kalian perhatikan baik-baik dan kalian pelajari ya anak-anak nama-nama organ peredaran darah manusia tersebut. Nah, apa saja organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah? Jawabannya adalah jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik anak-anak. Ini adalah gambar jantung manusia. Bagian-bagiannya ada arteri pulmonalis, serambi kiri, katup mitral, katup aorta, bilik kiri, arteri koroner, otot papiler, bilik kanan, pembuluh darah balik kava bawah, serambi kanan, katup trikuspid, katup pulmoner, pembuluh darah balik kava atas, dan aorta. Kalian hafalkan ya anak-anak bagian-bagian dari jantung manusia ini beserta nama-namanya. Nah, kalau yang ini adalah gambar pembuluh darah manusia. Oke, yang paling atas ada pembuluh darah di leher. Nah, bisa kalian lihat gambarnya di sebelah situ ya. Nah, di bawah leher pas itu ya. Kemudian di bawahnya ada vena, ada jantung, di bawahnya lagi ada vena. Kemudian berseberangan dengan vena ada arteri, dan di atasnya lagi di sebelahnya, di sampingnya dekatnya jantung itu juga ada arteri. Kalian hafalkan ya anak-anak pembuluh-pembuluh darah pada manusia. Tentunya kamu telah memperoleh informasi tentang peranan yang berbeda antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Oke, langsung saja kita jawab bersama-sama. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Untuk yang pertama, pembuluh nadi berisi darah bersih atau kaya oksigen. Sementara pembuluh balik berisi darah kotor, kaya karbodioksida. Kemudian selanjutnya pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sementara pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Yang ketiga, pembuluh nadi, denyut dapat dirasakan saat ditekan, sementara pembuluh balik, denyut tidak terasa saat ditekan. Yang keempat, pembuluh nadi, dinding pembuluh darah kuat, tebal dan elastis. Sementara pembuluh balik, dinding pembuluh darah tipis dan tidak elastis. Yang kelima, pembuluh nadi terletak agak ke dalam, tersembunyi dari permukaan tubuh. Sementara pembuluh balik letaknya dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Yang keenam, pembuluh nadi jika terluka, darah meluncur deras. Sementara pembuluh balik jika terluka, darah menetes atau merembes. Yang ketujuh, pembuluh nadi, nama lain pembuluh nadi adalah arteri. Sementara nama lain dari pembuluh balik adalah vena. Sekarang kita menuju ke halaman 7. Bagaimana cara kerja organ peredaran darah manusia? Jawabannya yaitu jantung dan pembuluh darah berperan besar dalam peredaran darah manusia. Jantung ada 4 bagian utama, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi kanan bertugas untuk menerima darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri tugasnya menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Bilik kanan berperan untuk memompa darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru.
Bilik kiri perannya memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Nah anak-anak, kita sebagai manusia kita harus bersyukur karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita organ peredaran darah yang sehat. Dan rasa syukur itu bisa kita ungkapkan lewat pantun. Dan sekarang, apakah kalian tahu apa itu pantun? Langsung saja kita jawab bersama-sama. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Dan sekarang, apa makna dari tangga nada mayor, dan tangga nada minor? Baiklah, langsung saja kita jawab bersama-sama. Tangga nada adalah susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, skala mayor, skala minor, skala kromatik, skala modal, skala nada utuh, skala pentatonik. Kemudian tangga nada mayor adalah salah satu tangga nada diatonik. Skala ini tersusun oleh 8 not. Interval antara not yang berurutan dalam skala mayor adalah 1, 1, 1 per 2, 1, 1, 1, 1 per 2. Sementara tangga nada minor adalah salah satu tangga nada diatonik. Tangga nada ini tersusun oleh 8 not. Interval antara not yang berurutan dalam tangga nada minor adalah 1, 1 per 2, 1, 1, 1 per 2, 1, 1. Sebagai contoh, tangga nada minor adalah A, B, C, D, E, F, G, A. Dan sekarang contoh lagu-lagu yang bernada tangga mayor. Ada dari Sabang sampai Merauke, Maju Tak Gentar, Berkibarlah Benderaku, Indonesia Raya, dan Hari Merdeka. Sementara lagu-lagu yang bernada tangga minor adalah Syukur, Gugur Bunga, Bubui Bulan, Tuhan, dan Mengheningkan Cipta. Nah, ini adalah pantun yang dibuat oleh Beni. Mari kita baca bersama-sama ya. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Nah sekarang bacalah pantun yang dibuat Beni di atas. Tentukan baris yang menunjukkan sampiran dan baris yang menunjukkan isi. Tuliskan dalam tabel berikut. Baiklah, langsung saja kita jawab bersama-sama. Untuk yang sampiran, bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Kemudian untuk isinya, rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Nah, apa sih perbedaan sampiran dan isi itu? Untuk sampiran adalah 2 baris pertama. Kerap kali berkaitan dengan alam dan biasanya tak punya hubungan dengan bagian kedua yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima atau saja. Sementara 2 baris terakhir merupakan isi yang merupakan tujuan dari pantun tersebut anak-anak. Nah sekarang berikan contoh pantun kanak-kanak dan pantun muda. Nah ini adalah contohnya ya untuk contoh pantun kanak-kanak. Pergi ke sawah menanam padi, sawah dibajak dengan sapi. Jadi anak yang baik hati, tentu tahu balas budi. Kemudian yang kedua contoh pantun muda. Buat apa berkain batik kalau tidak pakai selendang? Melihat kamu berwajah cantik, hatiku jadi ingin meminang. Dan kalau yang ini contoh pantun tua. Asam kandis asam gelugur, ketiga asam si riang-riang, menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Dan sekarang coba tuliskan pantun yang isinya menggambarkan kondisi tubuh yang sehat. Contohnya, burung beo burung parkit, diterkam elang yang jahat. Bugar dan tak mudah sakit, itulah ciri tubuh yang sehat. Dan sekarang, apakah tubuhmu sehat seperti isi pantun yang kamu tulis? Bagaimana kondisi tubuh manusia sehat itu? Kalau misalkan kondisi kalian sehat, jawabannya iya. Tubuh saya sehat seperti isi pantun tersebut. Kondisi tubuh manusia yang sehat yaitu selalu bugar dan tidak mudah sakit.
Dan apa saja sih organ peredaran darah pada burung beo beserta fungsinya? Yang pertama jantung, untuk memompahkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua pembuluh darah, yaitu tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Dan yang ketiga ada paru-paru, yaitu sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Dan sekarang kita menuju ke pembelajaran 3, yaitu pada halaman 20. Nah, anak-anak, kalian tahu kan ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar bergotong royong. Kira-kira bergotong royong ini kewajiban atau hak ya anak-anak? Dan kalian masih ingat kan makna dari hak dan kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan. Misalkan seperti pekerjaan, tugas menurut hukum, dan segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Sementara hak adalah segala sesuatu yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Bahkan sejak lahir pun setiap orang sudah memiliki hak tersebut. Dan tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Oke anak-anak, seperti yang kalian lihat gambar di samping ini. Untuk gambar yang atas adalah gambar interaksi antar individu seorang ibu dengan anaknya. Kemudian yang sebelah kanan bawah yaitu interaksi kelompok dengan kelompok yang ditunjukkan oleh dua tim sepak bola. Kemudian yang di sebelah kiri bawah yaitu gambar interaksi individu dengan kelompok. Ibu guru berbicara di depan murid-muridnya. Nah, sekarang berikan contoh interaksi antar individu dan kelompok, serta interaksi antar kelompok. Langsung saja kita jawab bersama-sama. Yang pertama contoh interaksi antar individu, yaitu dua orang yang sedang berdiskusi. Komunikasi antara seorang dokter psikolog dengan seorang pasiennya. Tawar-menawar antara seorang penjual dengan seorang pembeli. Komunikasi yang berlangsung antar dua teman dekat. Dua orang yang saling berkenalan dan seseorang yang menyapa tetangganya. Masih banyak lagi ya anak-anak. Kemudian yang kedua, contoh interaksi antar individu dan kelompok. Contohnya, seorang guru yang sedang mengajar muridnya. Kepala desa berpidato di depan warganya. Dan pembina upacara memberikan amanat upacara. Kemudian yang ketiga, contoh interaksi antar kelompok, yaitu pertandingan sepak bola antar kelas, cerdas cermat kelompok. Seluruh ketua kelas berkumpul dengan panitia pensi untuk membahas jalannya acara. Dan sekarang berilah contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan dan interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Baiklah, langsung saja kita jawab bersama-sama untuk interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan, yaitu gotong royong dalam membangun maupun membersihkan sekolah, bermain bersama dengan teman-teman secara sportif, dan mengikuti pembelajaran di sekolah dengan aktif. Sementara interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan contohnya yaitu kompetisi. Contohnya seperti persaingan dalam pemilihan kepala desa dan kepala daerah. Seperti itu contohnya. Dan sekarang, apa upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya? Kita bisa membudayakan semangat gotong royong, saling membantu dan tolong-menolong antar masyarakat yang membutuhkan, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama, melestarikan dan memelihara budaya daerah, dan menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Dan sekarang buatlah pantun yang mengandung nasihat, serta apa makna atau arti dari pantun tersebut. Langsung saja kita jawab bersama-sama. Pantun yang mengandung nasihat, contohnya, jalan-jalan ke kota Banjar. Jangan lupa membeli babat. Jika kamu ingin jadi pintar, maka belajarlah dengan giat. Dan makna atau arti pantun. Maknanya adalah jika belajar dengan giat, maka kita akan menjadi pintar. Sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa sholat 5 waktu dan lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Semoga kalian sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.